Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakia Ramadhani dari Prodi D3 Kebidanan, nomor NIM 1540 1021 4033. Pertama-tama saya panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat rahmat dan hidayahnya lah yang telah memberikan kita nikmat kesehatan sehingga kita bisa menyelesaikan tugas yang berjudul pandangan saya terhadap bahasa Indonesia dan pemertahanannya bagi generasi muda. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu merupakan identitas dari bangsa Indonesia yang membedakannya dengan bangsa lain. Sebagai suatu identitas, maka bahasa Indonesia dijadikan sebagai bahasa persatuan dan juga bahasa ibu dalam kehidupan sehari-hari. Kebanyakan masyarakat Indonesia menggunakannya dalam berbahasa sehari-hari. Dan bagaimana sih cara pemertahanannya bagi kita generasi muda? Ada beberapa cara mempertahankannya dengan yang pertama meningkatkan kedisiplinan berbangsa Indonesia. Terus yang kedua mengenalkan bahasa Indonesia kepada dunia. Yang ketiga mengurangi penggunaan bahasa asing dan bahasa gaul. Dan yang keempat menjadikan pendidikan lembaga pendidikan sebagai basis pembinaan bahasa. Terus kalau yang kelima, perlunya pemahaman terhadap bahasa Indonesia yang baik dan benar. Materi selanjutnya tentang bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan yang berperan penting dalam tonggak pergerakan kemerdekaan bahasa, di mana bahasa Indonesia terutang dalam isi Sumpah Pemuda. Karena bahasa Indonesia terdiri dari pemersatu bangsa terlebih Indonesia, terdiri dari ribuan suku, bangsa, dan keunikannya masing-masing. Tanpa ditetapkannya bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, tentu perjuangan masyarakat Indonesia tidak akan pernah bersatu dan tidak mungkin negara kita dijajah hingga saat ini. Jika hari ini kita melihat penggunaan bahasa Indonesia, bisa dikatakan penggunaannya derajatnya berada di posisi kedua paling atas dari bahasa asing. Lalu, mengapa bahasa asing berada pada paling atas, padahal bahasa Indonesia meluas di semua penjuluhan belahan bumi Nusantara? Tidak lain adalah karena hilangnya jati diri bahasa Indonesia di beberapa penuturnya. Bahasa asing dianggap lebih keren dibanding bahasa Indonesia, dinilai cenderung lebih kaku, membosankan, dan banyak terpaku pada pelajaran di kelas. Karena kita sering, kalau generasi bangsa sekarang tuh, generasi muda itu seringkali bahasa Indonesia itu digunakan pada saat di kelas, karena lebih digantikan dengan ke bahasa asing, kayak bahasa anak zaman now sekarang ya, lebih ke bahasa gaul gitu, lebih kayak jatuhnya bahasa itu tuh membosankan. Padahal kita sebagai bangsa Indonesia harus menerapkan bahasa Indonesia, karena itu ialah jati diri kita sebagai bangsa Indonesia yang harus tetap menomorsatukan bahasa kita, yaitu bahasa Indonesia.
Banyak yang menganggap bahwa dari kecil kita sudah menggunakan bahasa Indonesia. Lalu mengapa harus mempelajarinya lagi? Ketahuilah bahwa mari kita renungkan sejatinya bahasa Indonesia lahir dan keinginan pemuda-pemuda yang ingin mempersatukan bangsanya saat masa penjajahan. Ketika itu pemuda berkeinginan untuk menggunakan dan membuang bahasa-bahasa Belanda yang melekat di mana-mana. Pemuda dengan bangga menggunakan bahasa Indonesia yang merupakan jati diri bangsanya. Namun, hari ini semangat itu telah luntur, jati diri bangsa yang dibangun oleh bahasa Indonesia mulai tersaingi oleh bahasa asing. Tren menggunakan bahasa gaul pun oleh generasi muda apabila menjadi kebiasaan, pastinya akan membawa pengaruh yang sangat buruk ya bagi kelestarian bahasa Indonesia kalau lebih kita menggunakan bahasa gaul gitu. Terus pengaruh yang akan ditimbulkan ialah ketika kita sedang berada dalam situasi yang seharusnya menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, menggunakan bahasa Indonesia terpengaruh bahasa sehari-hari yang selalu kita pakai, seperti misalnya saat sedang menjadi moderator, terus kita menjadi berpidato, atau kita sedang melakukan debat, atau keinginan lainnya yang bersifat formal. Lalu, apa sih kontribusinya yang dapat kita lakukan sebagai generasi muda? Nah, untuk itu, demi melestarikan bahasa Indonesia, menurut saya pribadi, ada 4 poin nih yang harus kita terapkan yang kita dapat lakukan. 4 poin tersebut ialah yang pertama itu dengan memperdalam pengetahuan tentang pentingnya cara bahasa Indonesia itu sendiri, yaitu dengan membaca artikel jurnal, postingan sosial media, maupun mengikuti forum-forum diskusi media sosial yang banyak tersebar luas. Terus lebih ke memperdalam sih, tepatnya tuh kita harus apa yang kita lakukan sehari-hari itu harus lebih bagus dengan menggunakan bahasa Indonesia agar kita tuh terbiasa kalau kita bersapa teman, berbicara dengan siapapun. Memang sih sekarang kebanyakan bahasa yang lebih ke tepatnya tuh bahasa gaul gitu, bahasa daerah, sehingga kita melupakan kalau bahasa Indonesia itu wajib kita terapkan ke kehidupan sehari-hari supaya kita tuh lebih mudah untuk memahami dan mempelajarinya, dan bahasa Indonesia itu tidak terlupakan karena itu sebagai jati diri kita sebagai bangsa Indonesia yang harus kita terapkan dalam lingkungan kita. Terus poin yang kedua, kalau menurut saya menumbuhkan keinginan dan menerapkan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, seperti dalam berinteraksi di media sosial, percakapan sehari-hari dalam berbagai informasi. Terus poin yang ketiga, mengikuti atau mengadakan kegiatan-kegiatan yang bersifat kebahasaan, seperti lomba itu seperti lomba di masyarakat, lomba festival yang berbau kebahasaan, seni budaya, dan bahasa Indonesia menjadikan pojok literasi masyarakat umum. Dan yang terakhir, menanamkan nilai bahasa ke dalam lingkungan sekitar seperti pada keluarga. Kita tuh lebih ke kalau berkumpul tuh lebih harus diterapkan ya cara kita berbicara dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, supaya kita tuh terbiasa jadi ada nilai gitu kalau kita tuh menerapkan ke dalam berbicara lebih dengan keluarga, dengan teman, dengan sahabat, dengan menggunakan bahasa Indonesia. Jadi lingkungan sekitar itu tuh ikut kita kalau kita mengikuti cara kita berbicara dengan menggunakan bahasa
bahkan kepada diri kita sendiri pun kita wajib ya, kalau saya pribadi tuh belajar berbicara bahasa Indonesia supaya kita tuh dimanapun kita berada harus tetap menjaga jati diri bangsa Indonesia kita dengan menggunakan bahasa. Walau memang banyak bahasa daerah lainnya, kita harus tetap menomorsatukan bahasa Indonesia dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan juga perkembangan bahasa Indonesia, lisan maupun tulisan, berkembang mulai pada terbentuknya yaitu pada 28 Oktober 1928 bersamaan dengan momen Sumpah Pemuda. Setelah terbentuk bahasa Indonesia, terus berkembang seiring berlakunya Melendo hingga ke ejaan yang disempurnakan. Contohnya sederhana, bagaimana bahasa Indonesia dengan pesat mengalami perkembangan. Bahasa Indonesia yang telah dikenal oleh khalayak umum merupakan bahasa Melayu. Umum merupakan yang menjadi lingua franca atau bahasa perhubungan di Nusantara kala itu. Untuk sejarah perkembangan bahasa Indonesia dapat disorot melalui zaman Sriwijaya yang menggunakan bahasa Melayu untuk menjadi bahasa pembelajaran kebudayaan, dan hingga pada saat ini penyebaran agama Kristen oleh para pendeta dan orang Belanda. Pada saat masih berada di Indonesia, bahasa Melayu yang merupakan cikal bakal bahasa Indonesia telah berkembang dengan sangat pesat di Indonesia. Pada dasarnya adalah media untuk berkomunikasi terjadi memiliki eksistensi yang lebih lagi. Bahasa mencakup hampir seluruh lapisan masyarakat. Terus selanjutnya cara kita generasi muda untuk mempertahankan bahasa Indonesia itu juga membiasakan diri dengan gaya bahasa Indonesia dalam percakapan dengan teman sebaya, memperbanyak kosakata, jurnal, artikel, koran, dan tidak jarang kita jumpai kata yang tidak sering kita dengar. Mendalami struktur kalimat yang penggunaannya kata baik, mengetahui perkembangan bahasa baru seiringi dengan perkembangan zaman dan teknologi. Diskusi dengan teman, keluarga, atau kerabat. Salah satu cara kita dalam menggunakan bahasa Indonesia adalah dengan mengucapkannya langsung. Contoh, pada saat kita lagi kumpul keluarga, kita wajib sekali menggunakan bahasa Indonesia agar kita terbiasa. Komunikasi yang lebih aktif dapat kita asah dengan berbicara dengan orang di sekitar. Cobalah untuk membawa topik favoritmu sebagai pembuka dan tanyakan tentang pendapat mereka. Oke, sekian penjelasan menurut saya terhadap bahasa Indonesia dan bagaimana sih cara mempertahankan bahasa Indonesia bagi generasi muda. Oke, sekian penjelasan dari saya, Zakia Ramadhani. Maaf jika ada salah kata, kepada Allah saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada ibu saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.